Selamat malam, saya Benito Fajarwanus dari kelas 11 Teknik Jaringan Komputer 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktik kerja industri CV.Network. Bab 1. Pendahuluan. Tujuan praktik kerja industri. Yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kompetisi dan bidang keahliannya dalam rangka menghadapi industri dunia kerja IDUKA. Yang kedua, mengetahui penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dalam dunia kerja. Yang ketiga, mengetahui penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dalam dunia kerja. Waktu pelaksanaan praktek kerja industri. Waktu dan tempat pelaksanaan praktek online bertempat di CV.Network, Jalan Suez Sembada Timur 4 nomor 12, Tanjung Priuk, Jalan Mas Indah 1, Papan Mas G23 nomor 33, Tambun Selatan, dengan tempat pelaksanaan di Sekolah SMK 15 Kota Bekasi, dimulai pada tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 21 Mei 2021, dengan jadwal dalam 1 minggu 2-3 hari kerja yang dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 waktu Indonesia Barat, dengan memakai sesuai baju yang ditentukan oleh pihak sekolah. Bab 2. Profil perusahaan. Kegiatan perusahaan atau instansi. Produk dan service. 1. Cloud Computing. Yang kedua, Security Solution. Yang ketiga, Smart Building. Yang keempat, IT Consulting Service. Yang kelima, Website and Software Dev. Yang B, IT Training dan Certification. Yang pertama, Red Hat System Administration. Yang kedua, Cisco Networking. Yang ketiga, Juniper Networking. Yang keempat, Mikrotik Networking. Yang kelima, VMware. Yang keenam, Oracle. Struktur CV.Network. Bu Diana Marisa sebagai Managing Director, Bapak Rino Herning T sebagai Head of Infrastruktur, dan Bapak Kusuma Ade sebagai Head of Training, dan Bu Ayanami Azahra sebagai Head of Division. Bab 3. Pembahasan. Program kerja selama praktek kerja industri. Yang pertama, memahami konfigurasi FLAN, dan yang kedua, mengerjakan konfigurasi FLAN, dan yang ketiga, memahami konfigurasi interflan, dan yang keempat, mengerjakan konfigurasi interflan, yang kelima, memahami konfigurasi mikrotik, dan yang keenam, mengerjakan konfigurasi mikrotik. Bab 4. Penutup. Hambatan selama praktik kerja industri. Yang pertama, kurangnya pengalaman baru mengenai prakrin secara online yang dapat menghambat dalam mengerjakan tugas, mencari materi proyek, dan mengumpulkan tugas secara online. Dan yang kedua, minimnya pengetahuan baru mengenai proyek tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah seperti mikrotik. Dan yang ketiga, keterbatasan alat-alat yang dibutuhkan seperti laptop dan sebagainya yang membuat kami kesulitan dalam mengerjakan proyek tugas yang diberikan. Hasil praktek kerja industri. Yang pertama, bisa membedakan mana FLAN dan interflan, dan yang kedua, dapat mengkonfigurasi mikrotik, dan yang ketiga, bisa membuat hotspot dengan menggunakan mikrotik device. Membangun jaringan. Yang pertama, membangun jaringan FLAN, dan yang kedua, membangun jaringan interflan. Langkah membangun jaringan FLAN. Yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracker, dan yang kedua, buat topologi jaringan, dan yang ketiga, berikan IP pada setiap PC, dan yang keempat, klik switch, kemudian CLI, dan kemudian NOC, kemudian enable, dan kemudian konfigurasi terminal, dan yang kelima, beri FLAN dan masing-masing nama, lalu daftarkan switch beserta identitasnya masing-masing, dan yang keenam, lalu show FLAN. Yang ketujuh, klik salah satu PC, kemudian command prompt, dan yang sudah command prompt, kita pencet ping IP komputer yang memiliki
yang sama. Jika sudah bisa, coba ke ping PC yang memiliki VLAN ID yang berbeda. Jika hasilnya timeout, maka konfigurasi sudah berhasil. Dan ini hasil konfigurasi VLAN. Langkah membangun jaringan inter-VLAN. Yang pertama, buka Cisco Packet Tracker. Yang kedua, buat topologi jaringan. Yang ketiga, berikan IP pada setiap PC. Dan yang keempat, klik switch 0, lalu CLI, kemudian konfigurasi VLAN 10, dan konfigurasi interface. Dan yang kelima, lalu konfigurasi VLAN dan interface switch 1. Dan yang keenam, klik router, kemudian CLI, lalu lakukan konfigurasi. Dan ini hasil konfigurasi interVLAN. Langkah konfigurasi router mikrotik. Yang pertama, klik interface, beri nama pada Ether 1 yaitu internet dan Ether 2 LAN. Dan kita lanjut nomor 2, klik IP, kemudian router dan tambahkan gateway yang diberikan ISP. Dan yang ketiga, klik IP, kemudian firewall, kemudian NAT dan tambahkan general, action, out interface atau Ether 1, selanjutnya make query, dan yang keempat lalu testing. Langkah konfigurasi hotspot mikrotik. Yang pertama, interface, beri nama Ether 3 hotspot. Dan yang kedua, IP, hotspot, hotspot setup, masukkan IP, DNS, dan sebagai berikut. Nomor 3, langkah selanjutnya membatasi kecepatan Mbps. Yang keempat, langkah akhir, masukkan username dan password. Dan nomor 5, lakukan login dan masukkan username dan password. Dan ini hasil konfigurasi mikrotik dan hotspot login. Kesimpulannya, dalam teknik komputer dan jaringan, tentunya penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ada dalam perusahaan tersebut. Selain kemampuan akademis penulis, juga memperoleh kemampuan soft skill saat berinteraksi dengan lingkungan kerja. Dan penulis juga dilatih untuk disiplin dalam dunia bekerja. Dan saran, siswa dan siswi harus menyiapkan alat dan media pembelajaran dengan baik. Dan yang saran kedua, siswa dan siswi diharapkan disiplin dalam waktu selama kegiatan prakrin. Dan saran ketiga, siswa-siswi diharapkan menjaga sikap dan etika selama kegiatan prakrin. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai salah satu syarat untuk kenaikan kelas, dan saya juga ingin menambah ilmu dan wawasan saya. Karena ada pelajaran dan ilmu yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Tidak ada. Yang pertama, mengkonfigurasi VLAN. Yang kedua, mengkonfigurasi routing VLAN. Yang ketiga, mengkonfigurasi router mikrotik. Yang keempat, pembuatan hotspot secara mikrotik. Setelah melakukan praktek kerja industri, banyak ilmu yang kita dapat, dan ilmu tersebut adalah untuk kita sebagai dasar untuk melakukan sesuatu kegiatan.